Perjalanan sejarah berlangsung sangat panjang dan tidak diketahui di mana ujungnya. Ada dua wangsa yang tercatat dan keberadaan mereka ditandai dengan megah dalam wujud Candi Borobudur. Di arah barat Gunung Merapi dan Candi Jonggrang, di Prambanan di arah selatan gunung itu pula. Garis keturunan Sailendra dan garis keturunan Sanjaya silih berganti menyelenggarakan pemerintahan. Agama Hindu dan Buddha marak mewarnai kehidupan segenap rakyatnya. Hukum ditegakkan, negara dalam keadaan gemah ripa loh jinawi. Dari prasasti Balitung ditulis bahwa Medang Ribopitu atau Medang Dipohpitu, Raja Mataram yang pertama adalah Sanjaya, disusul oleh Panangkaran, Panunggulan, Warak, Garung, Pikatan, Kayuwangi, Watu Humalang, dan Balitung. Pada prasasti Canggal tertulis bahwa pada tahun Saka yang telah lalu dengan ditandai angka Cakacruti Indriya Rasa, pada hari Senin, hari baik, tanggal 13 bagian terang bulan Karatika, Sang Raja Sanjaya mendirikan lingga yang ditandai dengan tanda-tanda di bukit yang bernama Sitringga untuk keselamatan rakyat. Perjalanan waktu mengubah segalanya. Pemerintahan di tanah Jawa Dwipa bergeser ke arah timur. Ada Isyana yang meninggalkan jejak amat jelas bersama dengan Warmadewa di Bali dan di Sriwijaya di Sumatera. Sejak berkuasanya Sindrok, Jawa bagian timur menggantikan Jawa wilayah tengah di atas panggung sejarah. Empu Sindok dan keturunannya banyak meninggalkan prestasi berturut-turut sampai di garis keturunan berikutnya. Sri Damawangsa Teguh Antawikrama Tunggadewa yang pemerintahan dengan aman dan damai negara Medang Kamulan. Manakala Sri Damawangsa Pradalaya Airlangga berhasil meloloskan diri serta membangun kembali reruntuhan pemerintahan tahun 1019 atau dalam sangkalan Gatra Candra Meletik Ing Sasadara oleh para pendeta Buddha, Siwa, dan Hindu. Airlangga dinobatkan menjadi raja menggantikan Dharma Wangsa. Pemerintahan Airlangga benar-benar memberikan air kehidupan bagi segenap rakyatnya. Namun sebuah kekeliruan telah dilakukan oleh Airlangga yang mengesampingkan persatuan dan kesatuan dengan membelah kerajaan menjadi dua. Sri Sanggrama Wijaya, sang pewaris tahta yang ternyata tidak tersedia dinobatkan menjadi raja, mendorong Airlangga untuk bertindak adil atau dua anaknya yang lain. Kahuripan dibelah menjadi Jenggala yang beribu kota di Kahuripan dan Panjalu yang beribu kota di Daha. Sebagaimana terlihat dari jejak-jejaknya, Jenggala tidak mampu berkembang menjadi negara yang besar. Jenggara lenyap dari percaturan sejarah. Sebaliknya Panjalu atau Kediri masih meninggalkan jejak kemegahan. Berturut-turut Sri Jayawarsa Digda Catra Prabu dilanjutkan oleh Sri Kasmawara yang bergelar Sri Maharaja Rakes Srikaya, Sri Kameswara Sakala Buwana Tungga Krishna Sarwana Wirawijaya Prakrama Digdoya Tunggadewa, menggunakan lencana kerajaan berupa Chandra Kapla berwujud tengkorak dengan taring. Selanjutnya pemerintahan Prabu Jayabaya yang bergelar Sri Maharaja Sri Demawarma Madusudana Wartawidana menggunakan lencana kerajaan berupa Narasiga. Jayabaya digantikan Sarwacawara, selanjutnya digantikan Sri Ayawara yang menggunakan Ganeja sebagai lambang kekuasaan. Ketika Arya Cawara surut digantikan Sri Gandra dengan kekuasaan yang bergelar Sri Maharaja Sri Koncerayadipa. Pemerintahan Sri Gandra berakhir dilanjutkan oleh Raja Cerangga yang bergelar Sri Maharaja Sarwawecara atau kerang bersayap sebagai lambang kerajaan. Raja Kediri terakhir Sri Kertajaya menggunakan lambang Garuda Muka sebagaimana Airlangga leluhurnya. Akan tetapi Sri Kertajaya menganggap dirinya sebagai penjelmaan dewa dan meminta kepada para Brahmana, pendeta Siwa dan Buddha untuk menyembahnya. Para pembuka agama tak bisa menerima perlakuan itu.
dan merestui Ken Arok, maling kecil dari kerautan, untuk melakukan makar setelah dengan gemilang berendalan ini merampok kekuasaan Tumampel melalui kelicikan otaknya. Nasib Kertajaya berakhir ketika Ken Arok mengalahkan dalam pertempuran yang amat berdarah di Kenten. Sejak itu garis keturunan Ken Arok mulai berkibar, sekaligus banyak diwarnai peristiwa berdarah. Keris Empu Gendring berbicara atas nama dendam. Berturut-turut mati tertikam oleh keris dengan pamor berbau amarah itu. Empu Gendring, sang pencipta keris itu sendiri, disusul Tunggul Amantung, Akuwo Tumampel yang beristrikan sang Aradareswari yang cantik jelita, Ken Dedes. Selanjutnya mati menyedihkan Kebo Ijo yang menjadi korban fitnah dan kelicikan Ken Arok ketika mengangkat diri sendiri menjadi Akuwo di Tumampel dan nantinya menjadi raja pertama di Singasari bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurubumi. Ken Arok menjadi korban keganasan keris yang sama. Ia mengeliat sekarat dibunuh Bantil penguasaan utusan Anusapati. Batil Penglasan membayar dengan nyawa karena Anusapati tidak ingin rahasianya terbongkar. Disusul kemudian oleh kematian Anusapati dalam permainan adu jago melalui tikam yang tidak terduga yang dilakukan oleh Tohjaya, anak Umang. Terakhir Tohjaya harus membayar melalui kematian yang hina. Raja Singasari ini dibunuh oleh perangkat tandunya sendiri setelah Singasari diterjang banjir bandang akibat gemumpur kabungan kekuatan Ranggawoni, anak Anusapati, dan Mahisa Cempaka, anak Mahisa Wong Atelek. Pemerintahan yang terjadi banyak diwarnai dengan perebutan kekuasaan dan persaingan antara garis keturunan Ken Dedes dan Ken Umang saling mengintip celah untuk saling menjatuhkan, serta kemungkinan Kediri bakal bangkit kembali dan menusuk dari arah belakang. Kartanegara lengah ketika segenap prajurit dikirim ke Pemalayu bagaikan banjir bandang. Prajurit Kediri menyerang Singasari. Pasukan yang ada tak sanggup membendung serbuan pasukan Jayakatwang. Raden Wijaya, anak Lembutal, cucu Mahisa Cempaka, yang menjadi menantu Kartanegara, mencoba menyusun kembali puing-puing pilar pemerintahan yang runtuh. Di Bumi Tarik, Raden Wijaya memulai bebatuhutan dan dinamailah tempat itu Majapahit. Hanya oleh sebuah alasan didapat buah maja yang terasa pahit. Majapahit juga berarti Wilawatika. Atas dudukan para pendeta, Brahmana, Buddha, dan Shiva, Raden Wijaya naik tahta bergelar Kertarajasa Jaya Wardhana. Majapahit tumbuh dan berkembang, tetapi tetap saja diwarnai dengan banyak makar yang berawal dari ketidakpuasan. Ronggolawe yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa bukan ia yang diangkat menjadi Mahapati memilih mangkat senjata. Kidung Ronggolawe bertutur bagaimana Kebo Anambrang berhasil membunuh Ronggolawe. Dalam Kidung Sorandaka diceritakan pula bagaimana Kebo Anambrang mampu merendam pemberontakan Sora. Nambi dan ayahnya mengangkat senjata dengan membuat benteng di Pajarakan, tetapi Pajarakan dan Lumajang dapat dikilas. Nambi dan segenap keluarganya ditumpas. Di Lasem, Raresmi juga mengangkat senjata meredakan diri, mencoba meniru yang dilakukan Ken Arok terhadap Kertajaya di Kediri. Hingga akhirnya tibalah kini para Rakyan Dharma putra Winasuka melakukan makar. Malam yang senyap menyerupai istana Majapahit. Beberapa buah obor telah dinyalakan dan mencoba menerangi sudut-sudut istana. Beberapa prajurit terlihat berjalan mondar-mandir di regol dan halaman. Beberapa yang lain duduk termangu menatap kabut yang turun. Di langit, bulan purnama timbul tenggelam seperti berada di wilayah antara ada dan tiada. Tebalnya kabut akhirnya memberenggus gemilang, cahayanya menjadi adukan warna putih yang penuh oleh gumpalan teka-teki tak berjawab. Dari mana asal kabut itu juga sebagai pertanda bakal ada kejadian apa. Udara yang dingin memberangas siapa untuk menggigil. Seorang perempuan tua merasa cemas minyak lentik yang dibuatnya sehari akan beku di musim bedingin yang menyengat itu. Sebenarnya soal minyak lentik terbuat dari santan kelapa yang membeku tidaklah masalah, karena bila hawa panas menjamahnya,
keadaan begitu akan mencair lagi. Sesungguhnya ibu kota Majapahit jarang-jarang diserang kabut, tetapi kali ini benar-benar bagai sebuah keajaiban. Beberapa prajurit bahkan menjadikan kabut itu sebagai tontonan. Makin lama kabut yang turun makin tebal, merampok jarak pandang. 4 buah obor besar di pendapat yang menyala karena minyak lemak terlihat amat kabur. Bahkan makin tidak terlihat kecuali cahaya temaram yang bergelombang. Angin yang terembus dengan halimun uleng-ulengan akhirnya membunuh obor tanpa meninggalkan rasa kasihan. Satu persatu cahaya penerang istana itu padam. Cahaya di langit yang disebarkan bulan sama sekali tidak membantu. Udara yang turun terasa dingin menggigit tulang. Rupanya angin telah menembus salah kaprah. Kabut yang semula mengemuli puncak Gunung Arjuno, Gunung Wilarang dan Gunung Anjasmara bergerak ke arah utara dan menyebar ke segenap sudut kota Raja Majapahit, menyebar dan menyegerap wilayah di sekitarnya. Angin menderu-deru tanpa hujan itu menumbuhkan tanda tanya karena gejala alam yang demikian terasa aneh. Jarang sekali angin berembus karena tanpa membawa butiran hujan, apalagi kabut yang teraduk bagai memindahkan siapapun yang menyaksikan dari dunia nyata menuju dunia hantu atau dunia antah berantah. Berada di dalamnya, kaki bagai tidak menginjak tanah. Istana Majapahit yang megah yang dibangun dengan dinding tebal berbatu berawal dari sebuah desa bernama Tarik. Berada pada garis lurus ke selatan dari pelabuhan sungai juga benteng Canggu yang terletak di arah selatan Padukan Majakerta. Salah satu pintu gerbangnya yang menuju Gaga disebut Candi Wiringin Lawang. Siapapun yang mengerjakan penyesalan puncak pintu gerbang itu, atau apabila orang memanjat tingginya pohon kelapa, dari tempat itu akan tampak beberapa pohon cemara yang menandai taman makam Antapura berada. Di sana, di tempat yang orang juga menyebutnya Trowulan, terletak sebuah segaran tempat para ratu dan putri istana membasahi diri dalam acara lembahan. Istana Majapahit menghadap ke arah barat dengan alun-alun berdinding rangka, menjadikan adanya alun-alun dalam dana dan lurus. Luas alun-alun dengan dinding menjulang setinggi rumah dirasa masih belum cukup dan dipandangi perlu membangun alun-alun luar serta melingkari dengan pagar dinding batu yang menjulang lebih tinggi. Pintu gerbangnya yang amat megah ditandai nama Purwakarta. Sepanjang jalan yang membelah alun-alun Baginda dalam ditanam pohon tanjung berselang-selang dengan pohon bermata sana, menjadikan istana yang lazim disebut Balai Mengutur atau tatak rambut itu terasa sejuk dan sangat asri. Di Balai Mengatur inilah dilaksanakan pasewakan dan pisauan ageng sekaligus menjadi bagian muka istana raja. Pacewakan dan paisauanan biasanya diikuti oleh segenap kesatria, para pendeta, pujangga serta 2 orang dharmadayaksa dengan 7 pembantu yang selalu menyertainya. Bagian utara istana diperuntukkan para pujangga dan menteri. Bagian timur tempat duduk para pendeta siwa. Semuanya menghadap ke sebuah arah berupa rumah kecil tempat duduk raja yang biasa disebut Balai Witena. Dari Balai Witana, bila pandangan ditebarkan melintas ke depan, terlihat barisan pohon asoka yang sedang mekar bunganya, berwarna merah dan putih sangat indah. Pohon asoka berselang-selang dengan pohon tanjung dan pohon bermatana juga melingkup bangunan memanjang bernama Pancari Wilawatika. Bila tatapan diarahkan menebus dinding, terdapat gedung yang baru saja selesai dibangun, ditandai nama Wisma Dharmadayaksa Kasiwan Hayang Brahmaraja. Candi Bajang Restu meski bernama candi itu sebutan untuk pintu gerbang kota, sisa selatan sebagaimana Candi Waringin Lawang adalah sebutan untuk pintu gerbang di arah utara yang pintunya terbuat dari terlai bajai. Canda Bajang Batu merupakan bekas pintu utama istana yang juga disebut Wijil Kapindo. Berseberangan letak dengan pintu gerbang berikutnya yang disebut Candi Tikus, karena banyak sekali ditemukan tikus di tempat itu dan dinamailah gerbang itu Candi Tikus. Lebih ke utara lagi terdapat sebuah lapangan luas yang sering dimanfaatkan untuk berlatih perang. Letaknya tak jauh dari Jati Pasar.
Lapangan itu dinamakan Bubat yang setiap tahun di bulan Catira selalu diadakan perayaan besar. Sebagai pasar tiban, banyak orang mengunjungi pasar itu untuk berbelanja atau menghibur diri. Luas lapangan membentang ke timur setengah krosa dan ke utara setengah krosa. Cukup memeras keringat untuk berlari mengelilingi dalam geledai perang. Di tanah lapang yang luas ini sering juga digunakan berlatih watangan, sebagaimana alun-alun bagian dalam di depan balai menguntur. Juga dimanfaatkan berlatih oleh prajurit untuk mengembat watek, bahkan berlatih ilmu perang ngarabas mangsu. Kabut yang turun kebal itu juga menyerbak lapangan Bubat. Kabut juga dengan kejam membungkus wilayah di luar batas dinding kota raja. Para prajurit bersiaga penuh ke sudut-sudut istana. Gajah Mada yang berbekal tetapi memegang kendali penuh atas pasukan kawal istana yang memiliki nama menggetarkan. Bayangkara menyebar segenap prajurit untuk berada dalam kesiagaan tertinggi. Prajurit yang menjadi bagian dari pasukan khusus dengan derajat kemampuan melebihi prajurit dari kesatuan yang lain. Benar-benar prajurit yang terlatih, terengginas dalam bertindak, cukat, terampil dan mengambil langkah. Kabut itu berbawa angin deras. Angin deras menyebabkan kabut menghilang, tetapi muncul lagi karena hawa dingin yang mengikuti tulang. Angin deras yang membawa udara dingin menggigit itu pula yang menyebabkan para istri dengan ketat memeluk suaminya atau anak yang menyusup mencari perlindungan di balik dekapan ibunya. Para orang tua yang menganggap yang terjadi itu sebagai sebuah keganjilan segera keluar untuk mencermati. Di sudut sebuah perondan, 3 lelaki terheran-heran. "Apa ini?" bertanya salah seorang di antara mereka. "Angin membawa kabut," jawab seorang di antara mereka. "Ya, aku tahu," ucapan yang pertama. "Maksudku kabut ini sangat aneh. Kabut ini terlalu tebal dan tidak wajar. Aku bahkan tidak bisa melihat wajahmu dengan jelas. Itu karena matamu lamur." "Ya," seorang lagi yang pendiam ikut bicara. "Tidak ada yang aneh dengan kabut ini. Hanya kabut biasa dan hanya gejala alam biasa. Hanya kebetulan sangat tebal. Di masa mudaku di kaki Gunung Sindoro dan Sumbing, aku sering berhadapan dengan keadaan seperti ini." Lelaki yang memaku pernah tinggal di kaki Gunung Sindoro itu menguak. "Aku mengantuk." Laki-laki itu beranjak naik ke perondon dan segera membungkus diri dengan kain sarung kumal yang dimilikinya. Akan tetapi orang tua biasanya menggunakan ngelmu titen, kemampuan untuk menandai sebuah peristiwa. Ki Wongso Benar dan Ki Dipo Rumi, 2 orang penduduk biasa yang tinggal di luar dinding kota Raja Majapahit itu, memiliki wawasan yang jarang dimiliki oleh orang lain. Apabila malam tiba, apalagi langit tampak jernih, mereka seringkali memperhatikan bintang-bintang di langit. Kedudukan bintang yang juga disebut Kartika bagi mereka memiliki makna. Itulah sebabnya kemunculan bintang kemukus dengan ekor yang memanjang dan terlihat benderang memberi kecemasan di hati Ki Wongso Benar dan Dipo Rumi. Apalagi kini muncul keganjilan kabut tebal membungkus kota raja. Betapa berdebar isi dada orang tua itu. "Bagaimana menurutmu, Adipoto Rumi?" bertanya laki-laki tua dengan rambut yang sudah memutih itu. "Apakah menurutmu apa yang baru saja kita lihat bukan suatu hal yang amat menebarkan?" Ki Dipo Rumi dan Wongso Benar rupanya memiliki perbedaan pengetahuan yang langka yang tidak dimiliki orang pada umumnya, bahwa kemunculan bintang kemukus merupakan isyarat yang tidak baik. Hal itu sudah diketahui oleh banyak orang. Namun bahwa munculnya kabut dengan angin deras tak berhujan hanya orang tertentu yang menandai kejadian aneh seperti itu. Apalagi sehari sebelumnya ketika langit terlihat bersih tampak bintang kemukus dengan ekornya yang memanjang gemerlap. Wirandaka, seorang pemuda yang menemani kedua orang itu, menyimak pembicaraan yang terjadi dengan penuh perhatian. Meski rasa penasarannya terpacu, Wirandaka berusaha menahan diri untuk tak bertanya apa yang terjadi. Ini seperti pengeluasan atas apa yang pernah terjadi pada masa silam.
Sehari menjelang perang besar yang terjadi antara Tumampel di bawah kendalikan Arok melawan Kediri di bawah Kertajaya, terjadi keganjilan seperti ini. Kabut tebal dan badai melintas di malam saat langit sedang berhias kemukus, seolah menjadi pertanda khusus akan adanya perang yang meminta banyak korban, berkata Ki Wongso Bahar. Bukan hanya perangkas atas Tumampel dan Kediri, tanpa Ki Diporumi tetap juga di malam menjelang kehancuran Singasari yang digempur Jayakatwang. Kabut tebal menyergap kota Raja Singasari dengan amat pekatnya, ditandai kemunculan angin deras. Pertempuran yang sangat berdarah terjadi di kota Raja Singasari. Kartanegara yang tidak dikelilingi prajurit karena dikirim ke Pemalayu digempur Jayakatwang Kartanegara Pralaya. Gejala alam seperti itu Ki Diporumi dan Wongso benar mempercayainya. Wirandaka atau juga dipanggil Wirandaka akhirnya tidak bisa menahan rasa penasarannya. Apakah bisa dipastikan dengan demikian besok akan terjadi peristiwa besar? Peristiwa apakah itu? Besok negeri ini akan 1000 negara lain atau bagaimana? Ki Wongso benar dan Diporumi saling pandang. Apa yang kita bicarakan ini hanyalah ilmu titen Wirakandaka, balas Diporumi. Bahwa dahulu kala ada beberapa perang besar yang meminta banyak korban nyawa, umumnya ditandai muncul lintang kemukus. Setelah beberapa hari bintang yang memiliki ekor menyala benderang itu menampakkan diri, pertanda munculnya kabut dengan pusingan angin itu makin mempertegas bakal hadirnya peristiwa itu. Jika kau bertanya akan terjadi peristiwa apakah besok, aku sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengintip hari esok. Wirandaka berdesir ketika telinganya menangkap suara melengking menyata. Suara burung gagak di malam hari benar-benar menimbulkan rasa tidak nyaman di hati siapapun. Bukan hanya burung gagak, suara burung bence pun ikut membelah malam bersautan. Apalagi ketika beberapa ekor anjing menyalak berhutan, beradu keras dan saling mengejek. Seorang bocah amat ketakutan oleh suara anjing itu dan bersembunyi di sela pelukan ayah dan ibunya. Bagi bocah itu di luar sana ketika anjing sedang saling menggonggong, sedang ada hantu yang mencuri perhatian anjing-anjing itu. Bukan anjing itu yang membuat bocah itu ketakutan, tetapi lebih karena hantunya yang matanya melotot akan lepas. Lidahnya menjular terayun-ayun menetes-netes. Suasana serasa sangat hening seiring dengan waktu yang bergerak membelah ke pusat. Malam, kabut yang membungkus kota raja, Wilawatika terasa makin pekat. Bahkan akhirnya Ki Wongso benar dan Diporumi tidak bisa saling memandang. Obor yang dipegang Wirandaka kehabisan minyak. Minyak yang dibuat dari lemak itu akhirnya tidak tersisa. Pada saat itu ternyata bukan hanya Ki Wongso benar yang terusik mata hatinya oleh keganjilan yang terjadi dan luar biasa itu. Penghuni Wisma Kepatihan terpancing oleh kabut yang melayang menembus di balik pribadinya. Mahapati Aryatada yang menempati Wisma Kepatihan sudut uzur, bahkan usianya tidak terpaut banyak dengan Raden Wijaya, yang setelah naik tahta bergelar Kertarajasa Jawa Wardana. Pengabdian jasa-jasa dan kecintaannya yang luar biasa terhadap negara membawa Tada pada kedudukannya sebagai Mahapati. Tada yang tengah berbaring dalam bilik pribadinya dan memperhatikan keadaan segera bangkit berdiri. Rasa heran dan takjubnya kian menjadi manakala melihat kabut yang amat pekat, seolah menyergap wisma kediamannya. Seorang prajurit bergegas mendekat. "Ada apa ini?" bertanya Mahapati Tada. "Kabut Gusti Pati," jawab prajurit itu dengan sigap. Sebuah keajaiban alam tengah terjadi. Kabut tebal turun menyerap kota. Tada termangu, rupanya Tada teringat tontonan langka seperti ini pernah disaksikan sekian tahun yang lalu. Dengan tertatih Tada melangkah turun ke halaman. Prajurit itu sigap membantunya. Aryatada yang tua menggapaikan tangannya seolah ingin memegang kabut itu. Tetapi bagaimana atas udara? Mahapati Tada tidak menangkap apapun. Kabut yang turun benar-benar tebal. Bahkan dari tempatnya Mahapati Tada tidak berhasil melihat reok depan Wisma Kepatihan
yang terlihat hanya warna putih. Jika tada mengada tepat di bagian di mana bulan berada, kabut tampak putih-putihan. Tiba-tiba tada berdesir. Tada pun tertegun, "Ada apa, Gusti Patih?" Kudengar suara itu. Prajurit muda itu menyampaikan memperhatikan keadaan dengan lebat, cermat, dan seksama. Ada suara anjing menggonggong di kejauhan, ada pula suara bencai yang melangking menyayat membelah malam. Namun baginya, anjing yang menolong atau burung bencai yang menyayat bukan hal aneh. Baru suara yang agak ganjil itu muncul belakangan. "Burung gagak," desis prajurit itu. Terdengar suara burung gagak, burung kelam yang konon menjadi lambang kematian. Burung gagak mempunyai ketajaman indera yang luar biasa. Setidak-tidaknya burung gagak tahu jika ada orang yang sedang sakit yang akan segera mati. Jika seorang sakit akan diatap uwungan hingga seekor burung gagak, boleh diyakini orang yang sakit itu akan segera mati. Atau jika burung gagak hadir di sebuah tempat dalam jumlah yang banyak, sangat mungkin di tempat itu nantinya akan terjadi bencana yang akan banyak menelan korban jiwa. Kabut turun tebal dan terdengar burung gagak yang berteriak-teriak di tengah malam. Ditingkah oleh angin menderu, bukan angin menderu macam itu, akan membungkam burung gagak atau ribuan mulut burung berancang sekalipun. Mapati tada yang telah sampai pada sebuah simpulan berdesir tajam. Mapati tada yang telah banyak mengenyam asam garam kehidupan serta mempunyai dalam membaca tanda-tanda alam, tidak bisa menutupi rasa cemasnya. Arya Tada menjadi tambah gelisah oleh kenangan terhadap tanda-tanda yang muncul di saat terjadi peristiwa-peristiwa besar. Malam menjelang kematian Kendedes misalnya, badai dan kabut tebal bahkan menyapu seluruh negeri. Ribuan bahkan jutaan ekor kuning-kuning berterbangan, menjadi suasana bertambah keruh, membingungkan dan mengundang cemas siapapun. Esok harinya semua orang menemukan jawaban ketika prajurit berkuda membacakan wara-wara di pasar-pasar dan di tempat-tempat ramai. Berbeda dengan kematian Kendedes yang para dewa di langit menandai kematian, Umang sama sekali tidak ditandai apapun. Bahkan mayatnya ditemukan membusuk setelah 2 hari lewat. "Bagaimana, Gusti Patih?" tanya prajurit itu yang merasa heran pada sikap Mapati Tada. Arya Tada tidak menjawab. Laki-laki tua itu terus melangkah, bahkan turun ke jalan. Mapati Tada tidak melihat apapun kecuali tebalnya kabut. Jika kabut itu makin menebal, maka besar kemungkinan jarak pandangnya hanya tinggal selangkah ke depan. "Pergilah ke istana." Tiba-tiba Tada berkata, "Panggil bekal Gajah Mada, suruh dia menghadapku sekarang." Tanpa banyak bicara, prajurit itu segera melaksanakan tugasnya. Sesaat kemudian terdengar suara kuda berderap meninggalkan Wisma Kepatihan. Berbeda dengan manusia, kuda itu begadang mengalami kesulitan meski kabut amat tebal. Dengan inderanya yang tajam, kuda itu bahkan seperti memiliki jalannya sendiri, seolah tidak memerlukan mata. Dengan gelisah, Arya Tada menggunakan kedatangan bekal Gajah Mada di Pandawisna Kepatihan. Sementara itu, oleh kabut yang turun, para prajurit pengawal istana justru menjadi sangat waspada. Dalam keadaan yang aneh seperti itu, terlalu mudah bagi pihak yang ingin membuat kekacauan untuk melaksanakan niatnya. Para prajurit segera berloncatan dengan pedang serta tombak terhunus. Bahkan anak panah melekat di busurnya ketika terdengar kuda berderap mendatangi mereka. Namun prajurit dari Wisma Kepatihan itu segera mengucapkan kata-kata sandi tertentu yang dimengerti oleh prajurit pengawal istana. "Ada apa?" Mahapati Arya Tada meminta bekal Gajah Mada untuk menghadap sekarang. Prajurit penghuni dari Wisma Kepatihan itu segera diminta diri meninggalkan halaman istana. Sesaat setelah prajurit itu naik ke atas kudanya, ia tertegun karena di dalam istana itu juga terdengar suara burung gagak yang menyayat. Rupanya tidak hanya seekor, karena arah yang lain juga terdengar suara lengkingan yang serik tidak nyaman. Dari sebuah rumah peternakan, ayam-ayam di kandang ikut riuh menyambung, menandai keadaan itu dengan suara bersaut riuh rendah. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang tepat. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.